Halo teman-teman, balik lagi sama aku Agus Arta dalam channel membahas perguruan tinggi. Dan di video kali ini aku bakal bahas soal TKP part 3. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video aku sebelumnya di part 2 itu tentang TKP, bisa klik aja link yang muncul di pojok kanan atas video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe karena beberapa hari ke depan aku selalu update untuk soal SKD. Jadi ini juga bisa menjadi bahan teman-teman untuk belajar dan mempersiapkan diri dalam tes SKD nanti. Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Dengan perkembangan informasi dan teknologi yang pesat, sebagai guru yang sudah lama bekerja, sebelum pandemi hanya menyaksikan teknologi berkembang, namun sekarang harus sangat dapat menggunakannya. Bagaimana cara menanggapinya untuk pekerjaan kita? A. Belajar teknologi dan informasi dengan semangat untuk memperbaiki kinerja. B. Belajar teknologi dan informasi dengan penuh sukacita karena menyukai bidang tersebut. C. Belajar teknologi informasi agar pekerjaan cepat selesai. D. Belajar teknologi informasi agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. E. Tidak belajar teknologi informasi karena tidak menyukainya. Mungkin teman-teman setelah baca untuk opsinya ini hampir mirip ya untuk jawabannya. Mungkin kita langsung aja coba untuk eliminasi satu persatu jawabannya. Untuk opsi yang A, ini menurut aku mungkin ya jawaban yang memiliki poin tinggi. Karena di situ ada kata semangat. Nah, itu tandanya kalau teman-teman itu punya keinginan yang kuat dengan teknologi dan informasi terutama dalam pekerjaan. Jadi kita simpan dulu untuk opsi yang A. Lalu untuk opsi yang B, ini juga menurut aku bisa jadi karena ada kata penuh sukacita. Nah, itu tandanya kalau kalian itu ikhlas menjalaninya. Kita simpan dulu. Terus untuk opsi yang C, ini menurut aku kurang tepat karena pekerjaan cepat selesai itu belum tentu menjamin kualitas kerjaan tersebut. Apakah sudah sesuai atau belum? Lalu untuk opsi yang D, ini juga menurut aku kurang tepat karena cakupannya itu masih luas. Kalau tugas dikerjakan dengan baik itu bukan hanya dari belajar teknologi saja, tapi itu dapat dilakukan dengan berbagai cara lainnya. Lalu untuk opsi yang E, ini apalagi menurut aku udah salah banget karena tidak belajar teknologi adalah sikap yang menurut aku nggak tepat. Apalagi di zaman serba digital seperti sekarang ini. Yang memang menuntut kalian itu harus untuk memahami teknologi. Nah, jadi di sini kita udah ada ya dua opsi yang mendekati, yaitu opsi yang A dan B. Lalu yang agak miss di sini ada di opsi yang B, karena tidak cukup hanya dengan menyukainya, tapi memang harus punya semangat dan keinginan yang kuat juga. Misalkan nih, kalau kalian itu nggak suka, terus kalian nggak mau gitu untuk belajar teknologi. Ya enggak kan? Teman-teman tetap harus mempelajarinya juga. Jadi opsi di sini yang memang mendapat poin 5 itu ada di opsi yang A, lalu poin 4 opsi B, poin 3 opsi C, poin 2 opsi D, dan poin 1 opsi yang E. Oke, kita next ke soal yang berikutnya. Ketika Anda sudah menjadi alumni dari sebuah kampus, Anda diminta untuk mengisi materi di suatu acara. Namun, Anda belum menyiapkan materi ketika Anda mendatangi acara tersebut. Kemudian, Anda mau tidak mau mencari materi di internet untuk menunjukkan di layar. Maka sikap Anda, nah kalau soal yang ini itu lebih menekankan ke arah bagaimana sih sikap kalian ketika dihadapi permasalahan. Mungkin sebelum kita lanjut ke opsi jawabannya, aku di sini mau memberikan tips kepada kalian semua jika nemuin soal yang kayak gini lagi. Tips yang pertama dari aku, carilah opsi yang memang menunjukkan kalian itu orang yang mandiri. Artinya tidak ingin merepotkan siapapun kecuali ya itu memang dalam keadaan yang sangat mendesak gitu. Lalu carilah opsi yang menandakan kalian itu orang yang tenang, fokus dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Lalu, carilah juga opsi yang menandakan bahwa kalian itu individu yang tidak mudah menyerah dengan keadaan. Dan kalian juga bisa untuk mencari opsi yang memang menandakan bahwa kalian itu ingin tetap melakukan yang terbaik walaupun sedang mengalami masalah seberat apapun. Oke, paham ya? Kita langsung aja untuk analisis opsi jawabannya. Untuk yang A,
Meminta orang lain saja untuk memberi materi. Nah, di sini udah kurang tepat ya, karena tandanya kalian adalah individu yang tidak bertanggung jawab akan tugas yang diberikan. Karena di sini ada kata menyuruh orang lain untuk mengerjakan tugas kalian. Terus untuk yang B, mengkomunikasikannya pada penyelenggara acara agar sesi materi ditunda. Nah, ini juga menurut aku bukan, karena tandanya kalian itu mudah menyerah pada keadaan dengan meminta penyelenggaraannya itu ditunda. Lalu untuk opsi yang C, mencoba menjelaskan sebisanya. Nah, ini juga menurut aku bukan, karena kalian itu tidak ingin mengerjakan tugas semaksimal mungkin, hanya seadanya gitu atau sebisanya. Terus yang D, meminta bantuan rekan untuk menyusun materi. Kalau ini menurut aku juga bukan, karena kalian di sini belum mencoba memulainya kan untuk mengerjakan, tapi udah mau minta bantuan ke teman gitu. Kecuali memang kalian itu sudah mencoba untuk mengerjakan dan memang kalian itu mengalami kesusahan, barulah kalian itu bisa untuk meminta bantuan kepada teman. Nah, kalau di awal-awal sebelum kalian mencoba mengerjakannya tapi udah meminta bantuan teman, itu tandanya kalian tidaklah profesional. Jadi gitu ya teman-teman, kalau memang belum dikerjakan ya jangan dulu untuk meminta bantuan, tapi dicoba dulu untuk dikerjakan. Kalau memang sudah sangat butuh banget bantuan, barulah kalian bisa untuk meminta bantuan. E. Berusaha tenang dan fokus pada materi yang disampaikan. Nah, untuk opsi yang ini aku rasa udah jelas ya kalau jawaban yang paling tepat. Karena dengan tenang dan fokus, berarti kalian bertanggung jawab dan bisa mengendalikan diri dengan baik. Berarti untuk opsi yang mendapat poin 5 itu di opsi yang E, poin 4 opsi C, poin 3 opsi D, poin 2 opsi B, dan poin 1 di opsi yang A. Next ke soal yang berikutnya. Sebagai karyawan, Anda menghadapi hambatan di tempat kerja karena atasan memberikan tugas yang tidak sesuai dengan bidang yang biasa saya tekuni. Maka sikap saya, nah aku juga di sini mau ngasih tips lagi buat kalian. Kalau menemukan soal yang memang mengarah kepada sikap kalian, jika menemukan hal baru, carilah opsi jawaban yang memang menandakan bahwa kalian itu sangat welcome dengan hal itu. Sangat bersemangat. Pokoknya kalian itu antusias lah untuk mencoba hal baru itu. Gitu ya. Oke, kita langsung aja untuk ke opsinya. A. Bekerja sesuai dengan apa yang diberikan kepada saya. Kalau ini mungkin juga bisa jadi ya agak-agak gitu. Jadi kita simpan aja opsi yang A ini. Lalu untuk opsi yang B, bekerja dengan datang tepat waktu dan pulang sesuai jam kerja. Kalau ini juga menurut aku bukan, karena di luar dari konteks soal yang ditanyakan. Lalu untuk opsi yang C, bersemangat mengerjakan hal baru karena saya suka hal baru. Ini juga bisa jadi ya jawaban yang paling tepat, kita simpan dulu. Untuk opsi yang D, menjadi kurang produktif apabila mendapatkan pekerjaan yang bukan bidang saya. Nah, ini menurut aku bukan, karena kalian itu punya pemikiran yang jelek dengan hal baru itu. Lalu untuk opsi yang E, melakukan negosiasi mendapatkan bonus jika mengerjakan yang di luar bidang saya. Nah, ini juga menurut aku bukan, karena tugas baru yang diberikan kepada kalian itu adalah sebuah tanggung jawab atau kewajiban gitu. Masa iya sih kalian menuntut bonus untuk hal itu? Enggak kan, enggak mungkin gitu. Jadi di sini aku udah nemuin dua opsi yang mendekati, yaitu opsi yang A dan C. Cuma yang membedakan di sini itu, kalau opsi yang C ada kata bersemangat, yang berarti kalian sangat welcome dengan hal itu. Tapi di opsi yang A itu kesannya kalian hanya mengerjakan saja. Kan lebih bagus kalau kalian itu mengerjakan dengan penuh semangat. Oke, kita udah dapat ya untuk opsi yang mendapat poin 5 itu ada di opsi yang C, poin 4 opsi A, poin 3 opsi E, poin 2 opsi D, dan poin 1 opsi yang B. Next ke soal yang berikutnya. Anda selalu menyetorkan laporan mingguan kepada supervisor Anda. Namun saat itu Anda dimarahi supervisor Anda karena ada beberapa laporan yang tidak dilaporkan. Padahal saat supervisor melakukan pengamatan, supervisor sudah berpesan agar semua laporan harus lengkap. Maka sikap saya, kalau untuk soal ini itu mengarah kepada sikap kalian jika telah melakukan kesalahan.
Tips dari aku, carilah opsi yang memang kalian itu mau mengakuinya, bertanggung jawab atas kesalahan yang kalian perbuat, dan juga menandakan kalau kalian akan tidak mengulangi kesalahan itu di waktu yang mendatang. Oke, kita langsung aja untuk eliminasi opsi jawabannya. A. Mendengarkan saja tidak dimasukkan ke hati ucapan atasan. Menurut aku bukan, karena hal itu hanya akan cukup untuk menenangkan diri kalian saja. Terus opsi yang B, minta maaf kepada atasan karena telah salah membuat laporan. Ini juga bukan, karena hanya minta maaf itu belum cukup. Kalian harus bisa untuk mengubah sikap kalian di kemudian hari. Opsi yang C, mengakui kesalahan kepada atasan dan berusaha membuat laporan yang lebih lengkap lagi. Ini menurut aku bisa jadi, kita simpan dulu. Opsi yang D, mengakui kesalahan kepada atasan dan berusaha tidak mengulanginya lagi. Ini juga bisa jadi, kita simpan dulu. Terus untuk opsi yang E, mengajak atasan untuk berbicara baik-baik. Nah ini bukan ya, karena agak melenceng gitu dengan konteks soal yang diberikan. Jadi kita di sini udah ada dua opsi yang memang hampir mendekati, yaitu opsi yang C dan D. Kita lihat di sini untuk opsi yang C sudah ada tanda-tanda kalau akan melakukan tindakan pertanggungjawaban dengan membuat laporan yang lebih lengkap lagi. Nah, untuk opsi yang D itu masih hanya kata-kata saja gitu, belum bertindak untuk memperbaikinya. Sehingga untuk opsi di sini yang mendapat poin 5 itu ada di opsi C, poin 4 opsi D, poin 3 opsi B, poin 2 opsi A, dan poin 1 itu opsi yang E. Next ke soal yang berikutnya. Saat akan mengumpulkan laporan Anda, melihat rekan kerja Anda melakukan kesalahan karena rekan kerja Anda tidak menulis laporan sesuai dengan format yang diminta. Maka yang Anda lakukan. Nah, soal ini itu ingin mengetahui sikap kalian ketika mengetahui teman kalian melakukan kesalahan. Jadi, saran dari aku, carilah opsi yang menandakan kalau kalian itu care atau peduli dengan memberitahu kesalahannya itu, mengingatkan kesalahannya, dan membantunya untuk melakukan perbaikan. Kita langsung aja mungkin untuk eliminasi opsi jawabannya. Yang A, mengingatkannya agar memperbaiki laporan sebelum disetorkan. Ini menurut aku bisa jadi, kita simpan dulu. B, mendiamkannya saja karena takut ia tersinggung. Ini sudah jelas bukan, karena dengan mendiamkannya itu kalian nggak peduli dengan kesalahan yang dia lakukan. Nah mungkin supaya tidak tersinggung itu kan kalian bisa nih memberitahunya dengan baik-baik. Lalu untuk opsi yang C, meminta rekan lain yang dekat dengan dia untuk mengingatkannya agar ia memperbaiki laporannya. Nah untuk opsi yang ini sebetulnya udah bagus ingin mengingatkannya, tapi yang mengganjal di sini itu kenapa harus meminta bantuan teman yang dekat dengannya? Kalau memang kalian itu niat untuk mengingatkannya, pastikan kalian itu akan langsung mengingatkannya. Lalu untuk opsi yang D, laporkannya kepada atasan bahwa rekan kerja Anda tidak menulis laporan sesuai dengan ketentuan. Ini juga bukan. Hal itu bisa membuat komunikasi atau hubungan kalian dengan rekan kerja menjadi tidak nyaman. Lalu untuk opsi yang E, berpura-pura tidak tahu. Ini juga bukan, karena tandanya kalian itu tidak peduli dengan masalah yang dihadapi sesama rekan kerja. Nah, jadi sudah jelas ya untuk opsi yang mendapat poin 5 itu ada di opsi yang A. Lalu poin 4 itu opsi C, poin 3 opsi D, poin 2 opsi B, dan poin 1 itu di opsi yang E. Oke, mungkin segitu aja untuk soal TKP kita pada hari ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, bisa langsung aja tanyakan ke aku dengan komen di bawah video ini, atau kalian juga bisa langsung hubungi aku di Instagram. Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku, dan jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke teman kalian, like juga video dari aku. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.